Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianto, mahasiswa dari R1 Keperawatan Program RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan hipotiroidisme kongenital. Yang pertama, pengertian hipotiroidisme kongenital merupakan kurangnya produksi hormon tiroid pada bayi baru lahir. Hormon tiroid bersama hormon tiroksin ataupun T4 merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroid ini berfungsi dalam pengaturan panas tubuh, metabolisme pertumbuhan tulang, kerja jantung, saraf, serta pertumbuhan dan perkembangan otak. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Yang kedua adalah etiologi. Hipotiroid kongenital paling sering disebabkan karena gangguan perkembangan kelenjar tiroid ataupun dysgenesis atau kelainan biosintesis hormon tiroid yang kita kenal dengan dyshormogenesis, yang merupakan kelainan dari kelenjar tiroid dan diklasifikasikan sebagai hipotiroid kongenital primer. Untuk hipotiroid karena kelainan di hipofisis kita kenal dengan hipotiroid kongenital sekunder. Sedangkan untuk yang di hipotalamus ataupun tersier, keduanya diklasifikasikan sebagai hipotiroid kongenital sentral. Untuk hipotiroid kongenital bisa menetap seumur hidup ataupun sementara. Yang ketiga adalah patofisiologi. Hormon tiroid diproduksi dan diperlukan oleh janin sejak usia 12 minggu. Kelenjar tiroid berkembang antara usia kehamilan 4-10 minggu. Kelenjar tiroid terdiri atas dua lobus pada usia gestasi 7 minggu. Sedangkan pada usia gestasi 10-11 minggu, kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid stimulating hormone mulai dihasilkan oleh hipofisis pada usia 9 minggu dan dapat dideteksi dalam sirkulasi fetal pada usia 11-12 minggu. Ketiadaan atau tidak berkembangnya kelenjar tiroid ataupun gangguan pada hipotalamus ataupun hipopituari menyebabkan tiroid tidak memproduksi tiroksin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, khususnya adalah untuk perkembangan otak. Kondisi tersebut menyebabkan gangguan intelektual, tapi dapat dihindari dengan terapi penggantian hormon tiroid seumur hidup. Ini adalah contoh gambar bayi dengan kelainan hipotiroidisme kongenital. Yang keempat, manifestasi klinis ataupun tanda gejala. Gejala dari hipotiroid kongenital yang sering muncul pada bayi adalah kulit dan mata kekuningan, waktu tidur lama, nafsu makan menurun, kulit kering dan sembelit. Selain itu, bayi juga mungkin tampak lesu dan mudah tersedak karena kondisi ini. Anak dengan kondisi ini biasanya mengalami gejala berupa perut membuncit, serta kulit yang dingin dan berbintik. Di sisi lain, tanda dan gejala hipotiroid kongenital yang lainnya yang akan muncul seiring pertumbuhan anak antara lain: muka bengkak, terlihat gemuk, pusar bodong atau menonjol, tidak rewel karena jarang menangis dan tatapan kosong. Pertumbuhannya terhambat, kepala yang lebih besar dari ukuran normal, lemas seperti tidak bertenaga, otot lemah, refleks lambat, terlambat duduk dan terlambat berdiri. Suara terdengar kasar dan terlambat bicara.
perkembangan organ seksual terhambat dan tidak terjadi sama sekali. Mulut sering terbuka karena ukuran lidah yang besar, pembengkakan pada kelopak mata, bagian belakang tangan ataupun area genital. Sedangkan yang terakhir adalah nadi terasa lambat dan denyut jantung lemah. Yang kelima adalah pemeriksaan penunjang untuk hipotiroidisme kongenital. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Sebagian besar bayi asimptomatis hingga bulan pertama. Ketika mereka mulai mengalami tanda klinis dan observasi bayi menunjukkan letargi atau anak mengalami hipotonia, hipoaktivitas, dan ekspresi tumpul. Kombinasi letargi dan iritabilitas dapat terjadi dengan keterlambatan seluruh respon mental. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dapat menunjukkan keterlambatan pertumbuhan. Temuan lain dapat berupa fontanel posterior terbuka persisten, wajah kasar dan leher dan ekstremitas pendek, bengkak pada periorbital, pembesaran lidah, respon menghisap yang buruk. Kulit dapat tampak pucat dengan coreng ataupun belang kuning akibat ikterus yang berkepanjangan atau dapat dingin, kering, bersisik ketika disentuh. Dengan perkembangan rambut yang tipis pada anak yang lebih tua. Sedangkan auskultasi dada dapat menunjukkan bradikardi, tanda distress pernafasan, dan penurunan tekanan nadi juga dapat ditemukan. Saat palpasi abdomen, mungkin akan ditemukan bukti hernia umbilikalus atau massa akibat konstipasi. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Negara bagian memerintahkan screening bayi baru lahir untuk kadar hormon tiroid sebelum pulang dari rumah sakit atau 2 hingga 6 hari setelah lahir. Ketika pemeriksaan dilakukan dalam 24 jam hingga 48 jam pertama bersama dengan screening metabolik lain. Hasil dapat tidak akurat karena peningkatan cepat hormon penstimulating thyroid stimulating hormone ataupun TS ya. Setelah lahir. Radioimunosai digunakan untuk mengukur kadar T4 yang secara akurat menunjukkan status tiroid anak. Jika kadar T4 rendah, pemeriksaan laboratorium kedua dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tersebut dan juga untuk menentukan apakah kadar TSH meningkat. Pemindaian tiroid dapat digunakan untuk memeriksa ketiadaan ataupun penggantian ectopic kelenjar. Selain pengukuran serum T4, pemeriksaan diagnostik lain mencakup T3 serum, ambilan radioiodin, thyroid bone globulin, dan ultrasonografi. Yang keenam adalah penata laksanaan. Untuk mencegah ketidakmampuan intelektual dan mengembalikan pertumbuhan normal dan perkembangan motorik, sulit hormon tiroid dengan natrium levotiroxin ataupun sintiroid tiroxin sintesis atau levotiroid diberikan. Dosis awal yang dianjurkan adalah 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per hari. Pada anak umumnya memerlukan dosis yang lebih tinggi per unit berat badan. Tidak ada efek samping pada dosis fisiologis, tetapi pemeriksaan fungsi tiroid dilakukan awalnya setiap 2 minggu untuk memantau secara cermat efek terapi dan memastikan dosis yang tepat. Karena hormon tiroid penting bagi perkembangan sistem saraf pusat bayi. Tujuan terapi adalah menormalisasi fungsi tiroid secepat mungkin. Tetapi ini akan diperlukan seumur hidup untuk mempertahankan metabolisme normal dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Kemudian yang keenam adalah yang ketujuh, komplikasi. Komplikasi yang muncul dari hipotiroidisme kongenital yang pertama adalah keterlambatan perkembangan mental dan motorik,
Jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Yang kedua, untuk masalah pertumbuhan, termasuk gangguan pertumbuhan tulang dan ketinggian. Yang kedelapan adalah pengkajian fokus. Riwayat yang ditemukan pada penyakit hipotiroid kongenital menurut Bone, Doan, Brady, Starr, and Blosser yaitu riwayat gagal tumbuh, keterlambatan pubertas, keterlambatan pertumbuhan gigi, kenaikan berat badan, kulit kering, hiperlipidemia, penurunan penampilan di sekolah, dan menorrhagia yang dapat ditampilkan oleh anak yang mengalami hipotiroidisme. Riwayat penyakit tiroid pada keluarga ataupun kondisi autoimun. Yang lain, riwayat faktor risiko hipotiroidisme, misalnya penyakit sistem saraf pusat, sakit kepala yang sering terjadi. Kemudian yang kesembilan adalah fokus intervensi. Diagnosa keperawatan yang pertama yang muncul adalah ketidakefektifan pola nafas yang berhubungan dengan pembesaran kelenjar tiroid di leher. Untuk intervensi independen, observasi TTV, kaji status pernafasan, beri posisi semi-Fowler ataupun posisi Fowler, ajarkan dan dorong klien untuk melakukan nafas dalam dan batuk efektif. Minimalkan udara ruang dari polusi debu, alergen maupun asam. Kemudian beri suasana tenang, nyaman, dan jauhkan stresor. Evaluasi tingkat toleransi aktivitas, batasi aktivitas klien, dan dorong klien untuk meningkatkan istirahat, serta batasi pengunjung. Kemudian untuk tindakan kolaboratif, beri bronchodilator, terapi inhalasi sesuai program, monitor status oksigenasi dengan cek analisa gas darah sesuai program, beri oksigenasi sesuai terapi, berikan oksigen melalui kanula nasal, sunggup atau breathing mask, ataupun non-breathing mask. Untuk kriteria hasil, klien tidak gelisah, tidak batuk, frekuensi pernafasan dalam rentan normal. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul yang kedua adalah gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan perubahan bentuk tubuh ataupun perawakan tubuh pendek. Untuk intervensi independen, gunakan bimbingan antisipasi untuk mempersiapkan klien jika terjadi perubahan gambaran tubuh. Diskusikan dengan klien tentang perubahan yang disebabkan oleh penyakit. Diskusikan dengan klien tentang perubahan pubertas secara tepat. Kemudian diskusikan dengan klien tentang stresor yang berdampak pada perubahan gambaran tubuh. Tentukan support group yang dapat diperoleh klien. Fasilitasi klien untuk bertemu dengan individu lain yang mempunyai perubahan tubuh yang sama pada klien. Kemudian ajarkan klien tentang cara meningkatkan penampilan tubuh, misalnya dengan menggunakan alat bantu, kosmetik, dan pemakaian pakaian yang baru. Lakukan interaksi dengan klien secara teratur. Kemudian hasil yang muncul yang diharapkan adalah kesesuaian antara realitas tubuh, ideal tubuh, dan perwujudan tubuh. Kemudian kepuasan dengan penampilan tubuh, kepuasan dengan fungsi tubuh, menunjukkan penyesuaian diri dengan perubahan tubuh. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul yang ketiga adalah risiko keterlambatan perkembangan. Intervensi pada bayi usia 6 bulan. Diskusikan dan dukung keputusan keluarga untuk menyusui secara langsung atau memberikan susu menggunakan botol. Perkenalkan makanan padat pada bayi secara tepat saat usia 6 bulan. Instruksikan orang tua untuk memilih, menyiapkan, dan menyimpan makanan. Bantu keluarga dalam mengidentifikasi adanya gangguan tidur yang dipeliharakan oleh bayi. Tentukan manajemen dalam mengatasi gangguan tidur pada bayi. Kemudian beri stimulus visual, auditori, sentuhan, dan kinetik selama bermain. Sediakan mainan yang aman dan mendukung perkembangan bayi. Berikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak. Kemudian hasil yang diharapkan yang muncul ataupun kriteria hasil pada perkembangan anak 6 bulan, klien dapat berguling, klien dapat duduk tanpa sokongan, klien dapat menggenggam dan memasukkan benda ke dalam mulut, klien tertarik pada mainan. Ini pathway untuk hipotiroidisme kongenital.
Bisa dilihat di mana untuk Agnes dehomogenesis iodium yang turun itu dapat untuk sintesis dan ekskresi hormon tiroid juga turun. Kemudian TSH meningkat serta hormon tiroid menurun, menyebabkan hipotiroid kongenital. Lain daripada itu, pada kelainan hipotalamus, kelainan hipofisis menyebabkan hormon TSH menurun, dan kondisi ini menyebabkan hormon tiroid juga menurun, yang pada akhirnya terjadilah hipotiroid kongenital. Untuk hipotiroid kongenital, masalah keperawan yang muncul yang pertama adalah untuk sinyal ke TSH-nya meningkat, kemudian hiperplasi kelenjar tiroid, menekan jalan nafas, maka diagnosa yang muncul adalah inefektif bersihan pola nafas, ya, ataupun pola nafas tidak efektif. Kemudian yang lainnya untuk metabolisme yang pertama, produksi pada hipotiroid kongenital, produksi asam lambung menurun, itu menyebabkan metabolisme lemak, kolesterol meningkat, trigliserid meningkat, maka terjadilah obesitas. Maka untuk diagnosa yang muncul, gangguan citra tubuh, untuk energi otot menurun, prestatif usus menurun, kemudian muncul diagnosa gangguan pola eliminasi fekal ataupun konstipasi. Kemudian untuk metabolisme otak menurun, nutrisi sel otak menurun, menyebabkan perkembangan otak terlambat, maka terjadilah retardasi mental. Selanjutnya, untuk metabolisme yang menurun juga menyebabkan ATP dan ADP menurun, energi otot menurun, asam laktat dalam otot meningkat yang menyebabkan kelelahan dan gangguan mobilitas fisik, akhirnya intoleransi aktivitas. Bab 2, resume jurnal penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian. Tumbuh kembang anak hipotiroid kongenital yang diterapi dini dengan levothyroxine dan dosis awal tinggi. Yang kedua, penulis Wirawan Sunati Bikin Suryawan Suciningsih. Tujuan dari penelitian yang ketiga adalah mengetahui gambaran pencapaian tumbuh kembang anak dengan HK ataupun hipotiroid kongenital yang dapat terapi levothyroxine pada usia balita. Desain ataupun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus case study pasien HK usia balita yang menjalani terapi LT4 di Poliklinik Endokrin Anak Rumah Sakit Sanglah, RSUD Wangaya Denpasar, dan RSUD Karangasem sejak tahun 2006 berdasarkan catatan medik, dianalisis perjalanan penyakit dan terapinya. Dilakukan penilaian tumbuh kembang pada usia balita dengan skala mental dan motor dari Bailey 2, BSD 2, pertumbuhan dinilai parameter antropometrik berdasarkan WHO Anthrop 2005. Kemudian maturitas tulang dengan bone age. Yang kelima adalah sampel dan responden. Sampel penelitian adalah semua balita dengan HK yang mendapat terapi LT4 sejak tahun 2006 sampai 2011 dengan orang tua setuju dan menandatangani persetujuan setelah penjelasan. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai 2011, berdasarkan temuan klinis terdapat 40 anak dengan HK yang menjalani rawat jalan, 34 anak di Poliendokrin RSP Sangla dan 12 anak di Poliendokrin RSU Wangaya Denpasar. Dari 46 anak tersebut, 34 diantaranya dieksklusi karena 3 anak berusia di atas 5 tahun dan 1 meninggal karena pneumonia sangat berat. Sisanya data yang tidak lengkap. 12 anak memenuhi kriteria inklusi untuk dijadikan subjek dari serial HK. Karakteristik dasar subjek tertera pada tabel 1. Mari kita lihat tabel 1-nya. Nah, ini tabel 1, karakteristiknya seperti ini. Nanti bisa dilihat.
Kemudian ini untuk tabel 2, luaran antropometri dan usia tulang berdasarkan usia dan terapi, dosis awal terapi maksud saya. Ini tabel 3 untuk perkembangan subjek berdasarkan usia terapi dan dosis awal terapi. Kasus yang dianalisis terdiri dari 4 laki-laki dan 8 perempuan. Usia diagnosis antara 3 sampai 18. Berdasarkan diagnosis 5 subjek dengan HK berat, 4 HK tidak berat, dan 3 HK dengan disertai klinis sindrom Down. Saat didiagnosis ditegakkan, rata TSH awal adalah 130,73, rata FT4 0,54, dan rata BBL 2862,50 gram. Perbandingan luaran tumbuh kembang kasus berdasarkan usia terapi dan beberapa dosis awal terapi pada tabel 2 dan tabel 3 di bawah ini, seperti tadi yang sudah saya lihatkan, tabel 2 dan tabel 3 ini. Ya. Ya. Ya, kita langsung ke kesimpulan aja ya. Terapi HK sejak dini diyakini akan memberikan luaran pertumbuhan dan perkembangan intelektual yang lebih baik. Beberapa kondisi yang juga mungkin berperan terhadap luaran tumbuh kembang pada balita dengan HK adalah derajat beratnya penyakit, ada tidaknya komorbid, dan keadekuatan terapi levotiroxin yang diberikan, meliputi dosis awal yang tinggi dan keteraturan minum obat serta ketaatan kunjungan. Indeks perkembangan psikomotor lebih baik pada HK berat yang menggunakan dosis awal tinggi dibandingkan dosis standar. Berdasarkan penelitian, disarankan program SHK diteruskan menjadi program rutin dan hasilnya ditindaklanjuti dengan segera memberi terapi dini dan dosis awal yang tinggi untuk mencegah disabilitas intelektual. Mungkin ini presentasi makalah hipotiroid kongenital yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang dan salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.